4 Juni 1942, tepat di tengah Samudra Pasifik, di sebuah pulau kecil bernama Midway, armada gabungan Jepang mengerahkan formasi kapal induk paling elit mereka. Rencananya, menghancurkan sisa-sisa kekuatan kapal induk Amerika yang sempat lolos dari tragedi Pearl Harbor demi menguasai Pasifik sepenuhnya. Isoroku Yamamoto sudah menyiapkan strategi yang sangat matang sebelum perang dimulai. Ia sangat percaya diri dan menganggap pasukan Amerika tak lebih dari tikus yang terjebak dalam lubang. Tapi, satu hal yang sama sekali tak dia sangka, Amerika sudah lama memecahkan kode komunikasi rahasia Angkatan Laut Jepang. Mereka sudah tahu lebih dulu soal rencana penyerangan ke Midway ini. Armada Pasifik Amerika pun memasang jebakan, tinggal menunggu Jepang masuk ke lubang tersebut. Saat pesawat pengebom Amerika menukik turun dari balik awan, 3 kapal induk Jepang seketika berubah menjadi lautan api dan tenggelam dalam kobaran api hanya dalam hitungan menit. Di video kali ini, kita akan bahas pertempuran laut paling mendebarkan di Perang Dunia Kedua yang juga menjadi titik balik Perang Pasifik, pertempuran Midway. Gak usah lama-lama, yuk kita bahas. Kita mundur sebentar ke tanggal 7 Desember 1941. Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor dan melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat. Ini adalah langkah pertama dari strategi ekspansi ke selatan yang sudah direncanakan matang oleh Jepang. Setelah itu, pasukan Jepang dengan cepat menyapu Asia Tenggara, menjajah Filipina, Malaya, Singapura, hingga Hindia Belanda atau Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, Jepang hampir menguasai seluruh Pasifik Barat, mencapai puncak perluasan wilayahnya dan membangun kerangka yang mereka sebut sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, di balik kemenangan besar itu, para petinggi Jepang ternyata tidak punya satu suara soal strategi selanjutnya. Terjadi perselisihan besar antara Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Laut, dan Armada Gabungan. Angkatan Laut merasa mereka harus terus menyerang ke arah Pasifik Selatan, merebut wilayah New Guinea dan Fiji untuk memutus hubungan antara sekutu dan Australia. Bahkan kalau perlu langsung menduduki Australia agar Amerika tidak bisa menjadikannya basis serangan balik. Sementara itu, Angkatan Darat berpendapat bahwa China adalah tanah takdir Jepang. Menurut mereka, Perang Pasifik harusnya fokus untuk mengamankan kepentingan di daratan benua Asia, bukannya menghamburkan sumber daya terlalu banyak untuk perang di pulau-pulau yang jauh. Karena itu, Angkatan Darat menentang perluasan lini perang di luar negeri oleh Angkatan Laut. Di sisi lain, Isoroku Yamamoto dari Armada Gabungan punya pandangan berbeda. Menurutnya, kunci Perang Pasifik bukan cuma soal perluasan wilayah, tapi soal menghancurkan kekuatan udara dan laut musuh, terutama armada kapal induk Amerika. Sebab saat peristiwa Pearl Harbor, 3 kapal induk utama Amerika kebetulan tidak ada di pelabuhan dan selamat dari serangan. Merekalah satu-satunya kekuatan perlawanan Amerika yang tersisa di Pasifik. Sebagai mantan atase militer di Amerika, Yamamoto pernah lihat langsung betapa kuatnya sistem industri dan ekonomi Amerika. Dia tahu betul kalau Jepang tidak akan menang jika beradu kekuatan dalam jangka panjang. Mesin perang Amerika sudah mulai bergerak penuh. Semakin lama waktu berjalan, semakin rugi posisi Jepang. Mereka harus melakukan perang kilat mumpung Jepang masih memegang kendali. Karena itu, Yamamoto mengusulkan agar mereka segera memancing kapal induk Amerika keluar untuk duel dan dihancurkan. Tapi ketiga pihak antara Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Armada Gabungan terus saja berdebat di markas besar tanpa ada kesepakatan. Sampai sebuah peristiwa terjadi dan mengejutkan seluruh masyarakat Jepang. Kejadian inilah yang membuat militer Jepang akhirnya membulatkan tekad untuk segera menghancurkan kapal induk Amerika. Peristiwa itu adalah Doolittle Raid, pengeboman Tokyo. 18 April 1942, Letnan Kolonel Doolittle memimpin 16 pesawat pembom B-25 Amerika yang lepas kandas dari kapal induk USS Hornet. Mereka terbang melewati daratan Jepang dan mengebom Tokyo dan kota-kota lainnya.
Meskipun kerusakan fisiknya tidak besar, serangan ini memberikan guncangan psikologis yang hebat bagi masyarakat Jepang dan memicu kecemasan luar biasa bagi petinggi militer. Ini adalah pertama kalinya daratan Jepang diserang musuh sejak perang mulai. Pemerintah Jepang selama ini selalu mempropagandakan bahwa daratan kekaisaran tidak terkalahkan. Tapi, tim Doolittle tiba-tiba muncul di langit Tokyo tanpa suara dan menjatuhkan bom tepat di pusat kota. Bahkan beberapa ledakan terjadi di dekat Istana Kaisar. Ini tidak hanya menjatuhkan wibawa militer, tapi juga membuat kaisar ketakutan. Petinggi Jepang akhirnya sadar bahwa armada kapal induk Amerika adalah ancaman yang bisa bergerak kemana saja dan harus segera dimusnahkan. Kalau tidak, Tokyo tidak akan pernah tenang. Akhirnya Yamamoto yang tadinya mendapat banyak hambatan berhasil meyakinkan markas besar untuk mendukung idenya. Dia mengajukan rencana ambisius, menyerang Midway untuk memancing kapal induk Amerika datang membantu, lalu menggunakan kekuatan besar armada gabungan Jepang untuk mengepung dan menghancurkan mereka dengan sekaligus agar bisa menguasai Pasifik sepenuhnya. Kenapa Yamamoto memilih Midway sebagai lokasi tempur? Kita lihat dulu letak geografisnya. Midway berada di sebelah barat laut Kepulauan Hawaii, jaraknya sekitar 1.800 km. Dinamakan Midway atau tengah jalan karena posisinya tepat di tengah-tengah jalur pelayaran Pasifik Timur dan Barat. Di seluruh Samudra Pasifik, ini adalah area pusat yang sangat strategis. Amerika membangun basis militer dan lapangan terbang darat di Midway yang bisa menyediakan bahan bakar dan suplai untuk armada kapal sekaligus memperluas jangkauan terbang dan pengintaian pesawat. Midway berfungsi sebagai titik transit transportasi Amerika di Pasifik. Jika Jepang berhasil merebut Midway, mereka bisa mendorong jaris pertahanan dalam negeri mereka ribuan kilometer ke timur, menghambat gerakan militer Amerika, dan menjadikan Midway sebagai basis depan untuk mengancam Kepulauan Hawaii, bahkan pantai barat Amerika Serikat. Selain itu, perairan Midway sangat luas, cocok untuk perang laut skala besar yang memudahkan Jepang memanfaatkan keunggulan kapal induk mereka. Maka, Yamamoto merancang taktik cerdik, menyerang Midway terlebih dahulu untuk memancing kapal induk Amerika datang membantu, lalu menggunakan kekuatan besar armada gabungan Jepang untuk mengepung dan menghancurkan mereka. Dalam ilmu perang, taktik ini disebut menyerang titik strategis untuk memancing dan menghancurkan bala bantuan. Bukan cuma itu, Yamamoto juga berencana membagi pasukannya ke beberapa jalur. Dia akan menyerang Kepulauan Aleutian di saat yang sama untuk memecah perhatian Amerika dan membingungkan penilaian musuh. Taktik ini disebut mengalihkan perhatian ke timur padahal menyerang di barat. Kelihatan kan kalau Yamamoto memang mendalami ilmu perang dengan cukup baik. Dia sangat yakin bahwa melalui serangkaian rencana yang dirancang teliti, ini dia pasti bisa menghancurkan kekuatan utama kapal induk Amerika. Setelah itu, armada gabungan Jepang akan melenggang bebas di Pasifik dan Amerika terpaksa harus tunduk dan meminta perdamaian kepada Jepang. Tapi dia meremehkan kemampuan intelijen Amerika yang sangat kuat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sebelum perang mulai, Amerika sudah memegang rencana operasi Midway milik Jepang. Sebelum pertempuran Midway pecah, tembakan pertama yang menentukan kemenangan bukanlah diletuskan di langit Pasifik, melainkan di dalam sebuah ruang operasi bawah tanah yang pengap. Di sini tidak ada asap meriam dan kapal perang, yang ada hanyalah mesin pemecah sandi dan analisis tanpa henti siang malam. Dalam perang yang tidak terlihat ini, Amerika memenangkan langkah pertama dan hampir mengunci hasil akhirnya. Sejak Perang Pasifik mulai, armada gabungan Jepang selalu percaya bahwa kode komunikasi laut mereka, JN25, tidak mungkin bisa ditembus. JN25 adalah kode 5 digit yang sangat kompleks dengan enkripsi berlapis. Setiap isi telegram harus dibaca menggunakan buku kode khusus. Militer Jepang menggunakannya untuk memberi komando kapal induk, kapal perang, dan pengaturan seluruh zona perang. Semua rahasia bergantung pada sistem ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Departemen Pemecah Sandi Amerika sudah lama mengincar sistem ini. Apalagi setelah peristiwa Pearl Harbor, Amerika menjadikan pemecahan sandi JN25 sebagai tugas strategis prioritas tertinggi. Sosok kunci di balik tugas ini adalah seorang perwira jenius yang pendiam dan gila logika, yaitu Joseph Rochefort.
Pada musim semi 1942, dalam telegram terenkripsi Jepang sering muncul sebuah kode, AF. Rochefort curiga kalau AF itu artinya Midway, tapi itu masih sebatas dugaan dan petinggi Amerika masih ragu. Untuk membuktikannya, Rochefort merancang sebuah aksi pancingan. Dia menyuruh stasiun radio Amerika di Midway mengirimkan pesan tanpa sandi atau bahasa biasa yang isinya alat penyuling air tawar rusak, Midway krisis air bersih. Benar saja, beberapa jam kemudian dalam telegram rahasia Jepang muncul informasi penting, AF kekurangan air bersih. Akhirnya teka-teki terjawab, AF adalah Midway. Konfirmasi ini seperti membuka kotak Pandora. Amerika akhirnya tahu bahwa langkah Jepang selanjutnya bukan menyerang Alaska, bukan menyerang Australia, tapi langsung ke Midway. Laksamana Nimitz, Komandan Armada Pasifik Amerika, setelah mendapat intelijen ini langsung mengambil keputusan krusial, hadapi dan pasang jebakan balik. Dia mengerahkan kapal induk Enterprise, Hornet, dan Yorktown yang sebenarnya belum selesai diperbaiki total untuk berlayar secara rahasia dari Hawaii menuju perairan di sebelah utara Midway. Rencananya adalah menyerang dari samping saat kapal induk Jepang sedang sibuk menyerang Midway. Kehebatan taktik ini adalah Jepang merasa sedang berburu, padahal Amerika sudah menunggu di titik penyergapan. Setelah kapal induk Jepang maju, mereka akan masuk terlalu jauh tanpa dukungan, sementara Amerika bisa mendapat suplai terus-menerus dari belakang. Kuncinya adalah Jepang sama sekali tidak tahu kalau Amerika sudah mengantongi rencana mereka. Semua pergerakan Jepang seperti dilakukan di dalam rumah kaca yang transparan. Ini adalah drama menjebak orang yang ingin menjebak. Pembalikan situasi seperti inilah yang biasanya jadi bagian paling seru dan cerdik dalam sebuah pertempuran. Awal Juni 1942, pihak Amerika maupun Jepang sama-sama bersiap untuk pertempuran Midway. Pertama, kita bahas dulu penempatan pasukan Jepang. Kekuatan inti Angkatan Laut Jepang dalam perang ini adalah Armada Udara Pertama yang dipimpin oleh Chuichi Nagumo. Ini adalah kelompok penyerang kapal induk terkuat di dunia saat itu. Terdiri dari 4 kapal induk, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, dengan total 248 pesawat. Kekuatan pengawalnya mencakup 2 kapal perang, 2 kapal penjelajah berat, 1 kapal penjelajah ringan, dan 11 kapal perusak. Di saat yang sama, di sebelah utara Midway, dikerahkan armada udara kedua yang dipimpin Kakuji Kakuta untuk menyerang Kepulauan Aleutian guna menciptakan pengalihan agar perhatian Amerika terpecah. Selain itu juga ada induk armada gabungan yang dipimpin langsung oleh Yamamoto, termasuk kapal unggulan Yamato serta kapal perang super seperti Nagato dan Butsu yang diposisikan sekitar 500 km di belakang pasukan Nagumo. Meskipun Yamamoto sudah melakukan simulasi perang berkali-kali, bahkan merencanakan secara detail apa yang harus dilakukan di jam-jam tertentu, rencana operasi ini tetap punya 3 masalah fatal. Pertama, pasukan terpecah. Yamamoto membagi pasukannya ke banyak grup tempur. Ada yang ke Aleutian, ada yang menyerang Midway, ada yang mancing musuh, dan ada yang memberi bantuan kapal perang. Seluruh armada gabungan menyerang di banyak lini. Kelihatannya pasukannya besar, tapi kapal induk utama Nagumo sebenarnya berjuang sendirian di garis depan tanpa dukungan yang efektif. Kedua, rantai komando yang rumit. Yamamoto sendiri berada jauh di belakang. Komando lapangan Midway dipegang oleh Nagumo. Saat terjadi situasi darurat di medan perang, Nagumo tidak bisa berkomunikasi cepat dengan Yamamoto, yang mengakibatkan penyampaian perintah dan respon terhadap perubahan situasi menjadi sangat lambat. Ketiga, salah perkiraan kekuatan Amerika. Karena dalam pertempuran laut sebelumnya, Jepang berhasil merusak kapal induk USS Yorktown, Jepang mengira Amerika cuma bisa mengerahkan 2 kapal induk tersisa untuk melawan 4 kapal induk mereka. Mereka tidak menyangka, orang Amerika ternyata sanggup memperbaiki Yorktown hanya dalam waktu 3 hari dan langsung menerjunkannya ke pertempuran. Ini membuat kekuatan militer Amerika dan Jepang di Midway sebenarnya tidak beda jauh. Jepang tidak punya keunggulan mutlak. Rangkaian kesalahan dan kekurangan inilah yang menjadi benih kehancuran total Jepang nanti di pertempuran Midway. Sementara itu, di sisi Amerika, penempatan militernya jauh lebih sederhana dan jelas. Laksamana Nimitz memanfaatkan keunggulan intelijennya untuk memprediksi pergerakan Jepang secara akurat dan menyusun taktik yang tepat sasaran. Intinya adalah mengandang terlebih dahulu, atasi secara terpusat, dan usahakan serangan gelombang pertama langsung melumpuhkan kapal induk Jepang. Armada Pasifik Amerika mengerahkan
mengerahkan semua kekuatan yang mereka punya. 3 kapal induk, yaitu Kian, Enterprise, Hornet, dan Yorktown yang baru saja diperbaiki secara darurat. Dengan membawa 233 pesawat tempur, mereka membentuk kekuatan pemukul yang dahsyat dan bersembunyi di perairan timur Laut Midway untuk memasang jebakan. Gak cuma itu, militer AS juga memperkuat pertahanan di Pulau Midway sendiri. Di sana dipasang baterai artileri tersembunyi, stasiun radar, dan kelompok pesawat tempur untuk memantau situasi laut dan udara secara ketat supaya musuh bisa langsung terdeteksi. Pasukan di pulau juga dilatih habis-habisan, siap sedia menghadapi pendaratan tentara Jepang kapan saja. Meskipun persiapannya sudah matang, para petinggi militer AS tetap merasa was-was dan deg-degan menghadapi duel maut ini. Maklum, waktu itu kekuatan Angkatan Laut Amerika masih kalah tipis dibanding Jepang. Apalagi perang di laut itu penuh variabel. Salah langkah sedikit aja, taruhannya adalah kekalahan total. Laksamana Nimitz sadar betul kalau pertempuran ini bakal menentukan nasib seluruh perang Pasifik. Makanya, dia memeriksa setiap detail berulang kali supaya nggak ada celah. Setiap hari, kedua negara menunggu datangnya pertempuran dalam suasana tegang dan gelisah. Masing-masing sudah melakukan semua yang bisa mereka lakukan. Sisanya, ya tinggal serahkan saja pada takdir. 4 Juni 1942, hari penentuan di medan perang Pasifik pun tiba. Armada gabungan Jepang mulai menyerang Midway sesuai rencana. Jam 4.30 pagi, Laksamana Madya Chuichi Nagumo memerintahkan gelombang pertama serangan, total 108 pesawat, untuk membombardir bandara dan fasilitas militer Midway. Skenario Jepang begini, mereka pikir dengan membom Midway habis-habisan, mereka bisa melumpuhkan pertahanan Amerika seperti saat serangan Pearl Harbor. Setelah itu, pasukan pendaratan akan menduduki pulau dan tinggal menunggu kapal induk AS datang menyelamatkan. Begitu kapal induk AS muncul, armada Nagumo ditambah kapal unggulan Yamamoto Isoroku, si raksasa Yamato, bakal langsung menyerbu dan menghabisi armada Pasifik Amerika sekaligus. Tapi itu kan cuma rencana indah Jepang. Mereka nggak tahu kalau Amerika sudah mengantongi rencana operasi mereka. Jadi di hari itu, langkah pertama Jepang langsung menemui masalah. Begitu pesawat gelombang pertama Jepang sampai di langit Midway, pasukan AS sudah menunggu dengan siaga. Di darat, Amerika menyambut mereka dengan rentetan tembakan artileri anti-serang dan senapan mesin. Di udara, jet tempur AS di Midway langsung scramble atau terbang darurat dan terlibat duel udara yang sengit. Banyak pesawat Jepang yang rusak dan jatuh. Hasilnya, Jepang gagal menghancurkan fasilitas Midway sesuai target, terutama landasan peruanya. Kerusakannya nggak parah-parah amat. Amerika dengan cepat memperbaikinya sehingga pesawat masih bisa lepas landas dan mendarat di Midway. Ini jadi masalah besar buat Jepang. Kalau landasan perua Midway masih fungsi, pesawat Amerika bisa terus bolak-balik isi bensin dan amunisi di Midway, lalu terbang lagi buat ngebom kapal induk Jepang. Sekitar jam 7 pagi, saat laporan kegagalan gelombang pertama sampai ke tangan Nagumo, dia harus putar otak dan mengubah strategi secara mendadak. Karena serangan pertama gagal, ya harus ada serangan kedua. Masalahnya, gimana cara meluncurkan serangan kedua secepat mungkin? Caranya adalah mengambil sisa pesawat di kapal yang tadinya disiapkan untuk jaga-jaga kalau ada kapal induk musuh, lalu mengganti muatannya dengan bom daya ledak tinggi untuk dikirim ngebom Midway lagi. Nagumo sempat ragu. Dia belum dapat info pasti soal posisi kapal induk Amerika, jadi dia nggak tahu apakah mereka bakal tiba-tiba menyerang. Di saat yang sama, ada unit lain yang bekerja. Saat serangan gelombang pertama berangkat, Jepang juga mengirim pesawat pengintai untuk menyisir laut sekitar mencari armada AS. Nagumo butuh info tentang lokasi, jenis, dan jumlah kapal musuh sebelum menentukan strategi serangan atau ganti amunisi. Jepang mengirim 7 pesawat pengintai ke berbagai area. Tapi sialnya, salah satu dari pesawat itu telat berangkat setengah jam gara-gara alat pelontarnya atau catapult rusak. Jam 7 pagi, 6 pesawat pengintai lainnya sudah sampai di titik terjauh tapi nggak menemukan apa-apa. Tinggal satu area lagi yang belum dicek, yaitu area yang harusnya diperiksa oleh pesawat yang telat tadi. Dan tebak, kapal induk Amerika pas banget ada di area itu. Kalau saja pesawat itu nggak telat, kapal induk Amerika pasti sudah ketahuan sebelum jam 7 pagi. Tapi sepertinya takdir nggak berpihak pada Jepang. Karena sudah jam 7 dan serangan ke Midway gagal, Nagumo nggak bisa nunggu lagi. Dia memutuskan untuk menghabisi ancaman di landasan pacu Midway dulu. Jam 7.15, Nagumo memerintahkan pesawat yang tadinya bawa torpedo buat lawan kapal induk untuk dibongkar dan diganti dengan bom buat lawan darat. Tapi ganti amunisi itu nggak gampang. Dengan kecepatan kerja awak Jepang saat itu, butuh waktu minimal 45 menit dari bongkar sampai siap terbang.
Pas pengerjaan sudah setengah jam, jam 7.45, tiba-tiba pesawat pengintai yang telah tadi kirim pesan. Ada 10 kapal perang Amerika. Berita ini bagaikan petir di siang bolong buat Nagumo. Dia langsung teriak, "Stop, ganti amunisi." Kalau benar ada kapal induk AS, dia butuh torpedo lagi. Nagumo minta laporan detail soal kapal-kapal itu, dan semua kerjaan di kapal pun mandek. Geladak kapal jadi berantakan, penuh tumpukan torpedo dan bom yang belum sempat dibereskan. Baru pada jam 8.20, pesawat pengintai yang telah tadi mengkonfirmasi, ada kapal induk. Harusnya Nagumo langsung pasang lagi torpedonya dan kirim pesawat buat nyerang. Tapi masalah baru muncul. Pesawat gelombang pertama yang ngebom Midway tadi sudah mulai balik dan mau mendarat. Bensin mereka sudah kritis. Kalau Nagumo mbak kosongkan dek buat mereka mendarat, pesawat-pesawat veteran itu bakal jatuh ke laut karena kehabisan bensin. Nagumo terjepit di dilema yang luar biasa. Kalau nggak kasih mendarat, dia kehilangan setengah kekuatannya tanpa bertempur. Tapi kalau nunggu mereka mendarat dulu, dia bisa kehilangan momentum dan diserang Amerika duluan. Nagumo panik, mondar-mandir kayak semut di atas wajan. Akhirnya dia memilih main aman, terima dulu pesawat yang balik. Dia bertaruh kalau Amerika nggak bakal menyerang dalam waktu dekat. Sayangnya, keberuntungan Nagumo nggak memihak lagi. Saat pesawat Jepang sedang antri mendarat, pesawat tempur dari kapal induk Amerika diam-diam sudah mendekat. Duel udara paling menentukan akan segera meledak. Meski Jepang banyak bikin salah, pihak Amerika pun sebenarnya nggak santai-santai amat. Komandan Spruance di kapal Enterprise dan Hornet sempat kaget waktu tahu keberadaan mereka tercium pesawat pengintai Jepang. Dia pikir Jepang bakal langsung menyerang. Dia nggak bakal nyangka kalau Nagumo lagi galau urusan parkir pesawat. Berbeda dengan Nagumo, Spruance sangat tegas. Dia langsung memerintahkan semua pesawat lepas darat saat itu juga untuk menyerang Jepang. Pesawat-pesawat Amerika terbang berpencaran, bahkan nggak sempat bikin formasi rapi demi mengejar waktu. Jam 9.20, gelombang pertama pesawat torpedo AS sampai di langit armada Jepang dan menyerang kapal induk Soryu. Tapi pertahanan Jepang ngeri banget. Pesawat Amerika satu persatu rontok dihajar meriam anti pesawat dan puluhan jet Zero Jepang. Tim torpedo Amerika habis total. Jam 9.38, serangan kedua datang mengincar kapal Kaga. Tapi Kaga sangat lincah menghindar, dan pesawat Amerika lagi-lagi ditembak jatuh oleh jet Zero Jepang. Beberapa serangan kecil lainnya juga gagal total. Gak ada satupun torpedo yang kena kapal induk Jepang, sementara Amerika rugi besar. Jam 10 pagi, Jepang hampir selesai ganti amunisi. Mereka sudah siap melakukan serangan balik. Kalau pesawat Jepang ini sampai lepas darat, Amerika bakal dalam masalah besar dan keadaan bisa berbalik seketika. Tapi, sisa keberuntungan Jepang di Midway sepertinya sudah habis. Di detik-detik krusial itu, datanglah kelompok pengebom Amerika yang bakal mengubah sejarah. Jam 10.20, di atas awan, skuadron pengebom tukik Dauntless SBD Dauntless dari Enterprise dan Hornet akhirnya menemukan armada Nagumo setelah mutar-mutar mencari. Lebih dari 50 pesawat menukik tajam dari dua sisi. Armada Jepang yang lagi kacau balau gak sempat bereaksi. Inilah 5 menit paling mendebarkan dalam sejarah perang. Kapal Kaga kena duluan. Minimal 4 bom telak meledakkan tangki bensin dan amunisi. Seketika jadi lautan api. Kapal Soryu kena 3 bom, menara komando hancur, dek terbang pecah. Kapal unggulan Akagi juga kena 3 bom yang memicu ledakan berantai sampai kapal hilang kendali. Cuma dalam 5 menit, 3 kapal induk Jepang hancur dan akhirnya tenggelam. Komando Jepang lumpuh total, ribuan orang tewas. Tinggal tersisa 1 kapal induk, Hiryu. Laksamana Muda Yamaguno Tamon dari Hiryu memutuskan untuk nekat menyerang. Jam 11 siang, 18 pengebom Jepang berhasil menghantam kapal induk Amerika Yorktown sampai rusak parah. Jam 1 siang, serangan kedua Hiryu lewat torpedo bikin awak Yorktown terpaksa meninggalkan kapal. Tapi gara-gara serangan itu, posisi Hiryu ketahuan. Jam 4 sore, Amerika membalas lewat pesawat dari Enterprise. Beberapa bom menghantam Hiryu dan meledakkan amunisinya. Besok paginya, kapal Hiryu yang udah nggak tertolong lagi akhirnya ditenggelamkan oleh kapal perusak Jepang sendiri. Kekuatan terakhir Jepang musnah. Dari tanggal 5 sampai 7 Juni, armada Jepang yang kehilangan 4 kapal induk akhirnya mundur total. Pertempuran Midway berakhir. Kalau kita lihat hasilnya,
Amerika menang telak berkat intelijen yang cerdik dan matang, padahal jumlah kapal dan pesawat mereka kalah banyak. Amerika kehilangan satu kapal induk, 140 pesawat, dan 362 personil. Jepang kehilangan 4 kapal induk, 248 pesawat, dan 3.057 personil. Bagi Jepang, kehilangan 4 kapal induk dan banyak pilot veteran adalah luka yang gak akan pernah sembuh. Setelah Midway, Jepang kehilangan dominasi di Pasifik. Mereka nggak lagi ekspansi, tapi cuma bisa bertahan mati-matian. Sementara itu, Amerika mulai memegang kendali strategi dan terus maju mendesak Jepang sampai ke tanah airnya. Pertempuran ini adalah awal dari keruntuhan Jepang di Perang Dunia Kedua. Bagaimana jika saya katakan nasib seluruh dunia pernah ditentukan hanya dalam waktu 5 menit saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini sudah sampai akhir. Bagi yang suka video pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Saya akan kembali dengan video yang lebih menarik dan informatif lagi. Sampai jumpa lagi ya. Dadah!